Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yusma. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah al-hibbah, Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan. Alhamdulillah malam ini di tanggal berapa sekarang? 9 Februari, kalau Masehi, kalau Hijriahnya 22 ya, mulai maghrib ini 22 Sa'ban. Di akhir Sa'ban ini kita masih diberi Allah kesempatan badan sehat sehingga bisa duduk bersama di dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillah. Kita juga doakan keluarga, sahabat, teman-teman kita yang dalam kondisi sakit, tidak sehat atau sedang dalam perawatan, para ustadz-ustadz kita, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis sahih, ini tema kita kembali ke tema persiapan Ramadan ya. Pekan lalu kita cerita tentang apa kita minggu lalu? Oh, project tuh ya. Respon ketika dipanggil ya. Ya. Dalam hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita. Kata Nabi, raghima anfu. Kita ulang hadis ini ya agar menjadi ingatan untuk kita semua. Kata baginda Rasul, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla ayyughfar lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfu. Raghima anfu itu kalau ada orang terjatuh hidungnya nempel di tanah gitu ya. Jadi raghima anfu menempelnya hidung di tanah. Artinya kalau untuk orang Arab saat itu artinya sesuatu yang memalukan sekali. Sesuatu yang membuat diri dia merasa hina. Ya sama seperti kita lagi berjalan di hadapan orang banyak, tiba-tiba terpleset karena licin, terjerambak ke depan, basah muka kita, hidung kita ini kena air comberan, misalnya air yang tergenang itu kan malu betul kita itu ya. Nah itu bahasa Arabnya raghima anfu. Di dalam hadis diartikan hina, hina ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan rugi. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin. Rugi betul, hina sekali,
selalu betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rajulin, seorang hamba. Jadi kalau rijal tidak pakai rijal wan nisa, maka dia artinya bukan lelaki. Artinya adalah seseorang gitu ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Rajulin dakhala alaihi Ramadan, kalau ada seorang muslim, seorang muslimah datang pada dia bulan Ramadan, ya, bertemu dia dengan bulan Ramadan, sumang salakha, kemudian bulan Ramadan sudah ketemu, kemudian Ramadan itu selesai, pergi meninggalkan dia, lalu qabla ayyughfaru lahu, sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rugi sekali, hina, sangat memalukan gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan datang kepada kita tapi dosa-dosa kita itu tidak diampuni. Ini bukan berarti karena kita tidak berpuasa. Hadis ini bukan semata-mata berarti karena dia tidak melaksanakan ibadah puasa, bukan. Tapi bisa jadi karena dia tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan secara baik, atau dia tidak menghilangkan, ya, dia tidak menghilangkan hal-hal yang menjadi sebab hal yang menjadi sebab ditolaknya sebuah amal itu masih ada pada diri dia. Nah, yuk kita lihat. Dalam satu buku, ya, kita ulang cerita ini ya. Ada ulama besar namanya Ibnu Qudamah. Beliau menulis buku namanya Minhajul Qasidin. Ya. Ini kitab yang menjadi maraji, menjadi rujukan, dan siapa yang suka membaca dan memiliki buku, dia termasuk literatur yang sebaiknya ada, ya. Minhajul Qasidin. Kata beliau, salah satu dalam bukunya, ya, kata Imam Ibnu Qudamah, salah satu amalin, ada 3 amal, ya, kata Nabi SAW, ada 3 amal la tadkhulul mawazina, yang dia tidak muat di mizannya Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ya. Li dhamatiha, karena keagungan amal itu, karena kebesaran, karena keluar biasaan amal itu, kata beliau. Ya, mari kita mulai dari sini. Tiga amal ini, kata beliau, yang pertama itu berdasarkan surat Asy-Syura, ya, ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala dalam pertengahan surat Asy-Syura ayat 40 ini mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 amal yang pahalanya ini tidak muat di mizan, pahalanya besar sekali, ya. 1, pahala memaafkan kesalahan orang lain. 1, pahala memaafkan kesalahan orang lain atas diri kita, ya, maksudnya. Ini Allah sebut dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40 tadi, ya.
Kata Allah, innama, oh maaf, faman afa, barang siapa yang memaafkan, ya, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, tidak hanya memaafkan orang yang menyakiti hatinya, ya, tidak hanya memaafkan orang yang menyakiti hati dan perasaan kita, tapi wa aslaha, lebih dari itu, dia tetap berbuat baik dengan orang yang sudah berbuat jahat sama dia tadi itu, sudah menyakiti hati dia. Fa ajruhu 'alallah, maka balasan pahalanya itu 'alallah, menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maksud menjadi tanggungan Allah itu sangat besar. Ini yang dibilang tadi oleh Imam Ibnu Qudamah. Kata beliau, yang dimaksud dalam, kenapa beliau bilang tidak muat di mizan, karena memang berdasarkan penjelasan ayat ini sangat besar dan tidak buat di mizan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih ingat cerita mizannya Allah itu, timbangan, ya. Kalau kita pakai cincin, ya, pakai cincin, cincin itu kita lempar ke lapangan sepak bola, lapangan koni itu. Nah, maka cincin kita itu adalah dunia nih. Lapangan bola itu adalah mizan. Ini dalam hadis, timbangan Allah. Nah, kata beliau, ya, siapa yang memaafkan kesalahan orang lain dan dia tetap berbuat baik, betul-betul dia berlapang dada, pahalanya tidak muat di mizannya Allah, di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yo, memang berat, tidak? Macam kita cerita minggu lalu tuh kan, kadang di hati kita ini sudah ada robekan karena kecewa sama orang lain, atau karena kita dikecewakan, karena kita disakiti, tidak? Robeknya bermacam-macam. Ada robek, kalau ibarat baju itu mungkin banyak nih robeknya kan. Ini kecewa sama si A, ini sakit sama si B, ini kecewa sama si D, misalnya itu ya. Dan itu harus dijahit. Menjahitnya adalah dengan tadi minggu lalu itu kita cerita, meletakkan harapan itu sepenuhnya kepada Allah, ya. Nah, orang yang seperti ini, yang mau memaafkan kesalahan orang lain, ya, mau dia memaafkan. Ini kan ceritanya enak nih, ada Bu ya. Maaf yo, aku maafi. Apalagi pas Ramadan salaman kan, cipika-cipiki yo, minta maaf yo, aku salah sama Ayu nih, gitu dah. Enak kita, yo aku maafkan. Tapi dalam hati kita, ya Rabb. Afa, jadi faman afa itu dari, jadi kan begini ya. Faman afa, afa ini sama dengan sifat Allah. Allahumma innaka afun, ya. Kalau sifat Allahnya al-afu. Al-afu ini artinya apa? Memaafkan dan tidak mengingat-ingat, memaafkan dan menghapuskannya. Kalau Allah itu, kalau al-afunya Allah itu adalah Allah maafkan, Allah ampuni kesalahan kita, dan Allah hapus juga di buku amal, catatan amal buruk kita. Kalau ghafara, Allah ampuni, tapi cuma Allah tutup, nampak bekasnya. Jadi pas di hari akhirat nanti di Yaumul Mizan, ketika dimunculkan buku catatan kita itu, memang tidak nampak, tapi nampak, oh dia pernah berbuat salah, tapi Allah tutup nih. Tapi kalau afa itu Allah hapus bersih, tidak nampak bekasnya. Okay? Nah, kita diminta faman afa. Bukan, kalau menghilangkan apa yang teringat mungkin sulit, ya tak? Yang paling bisa kita lakukan, maafkan terus, jangan diungkit-ungkit. Supaya jangan ingat, jangan disebut-sebut. Ya tak? Kalau bertemu dengan orang itu, orang yang menyakiti hati kita, ingat baiknya.
Ada ya memang buruknya, tapi ingat, baik pas teringat tuh astagfirullahaladzim, dia baik, ini kebaikan nih gitu. Ya, dan wa aslaha, sesudah memaafkan tuh tetap berbuat baik dengan orang itu, fajruhu 'alallah, maka balasan pahalanya menjadi di atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama. Terkait ini, maka di bulan Ramadan kita juga dianjurkan banyak-banyak membaca doa, minta ampunan sama Allah, minta afunnya Allah itu ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Rabb. Ya Allah, innaka afun, sungguhnya engkau maha pemaaf dan juga maha karim, maha mulia, maha agung, dan mencintai orang-orang yang mencintai sifat pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai memaafkan itu. Fa'fu anni, maka ya Allah, ya Rabb, maafkan aku. Lalu yang kedua, nah itu ya, maaf, cerita memaafkan nih. Kalau pengen dapat pahala segedang-gedang ida, sebanyak-banyak ida, siap, masih ada tak kita sakit hati sama orang? Ya, ayo. Satu lagi dalam hadis sahih, masih ingat hadis yang dulu juga pernah kita sama-sama bicarakan di majelis ini. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis, kata Nabi. Pintu surga Allah buka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Tuftahu abwabul jannah, Allah buka pintu surga itu yaumal isnain wa yaumal khamis, hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah ampuni semua, likulli, semua dosa-dosa hamba, la yusyriku billahi syai'a, selama dia tidak mempersekutukan Allah. Jadi di hari Senin sama hari Kamis itulah saat di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan Allah ampuni, ini di luar bulan Ramadan ya, dan Allah ampuni dosa orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar. Makanya Nabi mencontohkan kita ya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin dan di hari Kamis? Nabi jawabnya, karena saya ingin amal saya disampaikan, dilaporkan pada saat saya sedang berpuasa. Ya. Hadis tadi disambung sesudah Nabi memberitahu bahwa Allah ampuni semua dosa, ya, selama asal dia tidak mempersekutukan Allah. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa, kecuali, ada kecualinya. Rajulin, ya, orang yang bainahu wa baina akhihi syahna'u, kecuali kata Nabi orang ini siapa orang ini? Orang yang masih bermusuhan, pakai bahasa Jambi ya, bermusuhan. Orang yang tidak mau berteguran. Orang yang masih saling marah, tidak mau teguran. Nih, syahna'u. Kata Nabi, illa, kecuali rajulin bainahu wa baina akhihi syahna'u, kecuali seorang muslim yang dia dengan saudaranya masih ada pemusuhan, masih tidak berteguran, masih bermarahan, masih pemusuhan. Ini kan memaafkan ya, memaafkan. Artinya memberi maaf duluan. Ya.
Illa rajulin, kecuali lelaki yang bainahu wa baina akhi syahna'u. Fayuqal, lalu dikatakan, kata Nabi SAW, Angziru hadaini hatta yastaliha, Angziru hadaini hatta yastaliha. 3 kali, Angziru hadaini hatta yastaliha. Tunda pengampunan dosanya sampai orang berdua tu yastaliha, memperbaiki hubungan diantaranya, antara keduanya. Nah, jadi penting betul ini kita kalau cerita maaf-memaafkan, ya. Selama kita masih ada pemusuhan, ternyata, ya, walaupun kalau berdasarkan hadis ini, ya, mungkin kita sholat, kita sedekah, kita baca Quran, kita zikir, kita pengajian, tapi masih bermusuhan, tersangkut pengampunan dosa kita, maka ini harus disegerakan. Maka Nabi ngasih tahu kita 3 hari baik. Ya tak bang? Kalau bermusuhan sama siapa 3 hari. Kalau tak berteguran tuh, ya tak betul. 3 hari baik. Tapi rasanya tak telap juga kita 3 hari tak berteguran, ya tak? Kalau sama orang rumah, sama istri, sama pasangan kita, ya. Jadi sekarang yuk tengok, periksa. Bukan semata, ini 2 sisi nih ya. Di satu sisi kalau kita bermusuhan, kita belum memaafkan, ternyata itu membuat dosa-dosa kita tidak diampuni, dosa kecil. Sampai kita berbaikan. Nabi bilangnya angziru hadzaini hatta yasaliha, tunggu sampai dia berbaikan, tunggu sampai dia berbaikan, tunggu sampai dia berbaikan, baru hapus dosanya gitu. Nah, di satu sisi memaafkan itu ternyata menentukan apakah kita diampuni atau tidak. Kemudian kalau kita lakukan itu, kita beri maaf orang yang menyakiti kita, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ini, fa'ajruhu 'ala Allah, maka balasannya menjadi tanggungan Allah besar. Ya, yang pertama, yang kedua, apalagi pahala yang jika pahala amal yang kalau pekerjaan itu dia lakukan maka tidak muat-muat, la tadkhulul mawazina yaumil qiyamah. Kagak hari kiamat itu tidak muat di amal mizan timbangannya itu, yaitu pahala orang yang sabar. Ini Allah sebut dalam surat Asy-Syura, surat Az-Zumar, ya, ayat 10. Apalagi ayat itu pakai kata innama, ya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, kata Allah. Sungguh, Allah pakai kata innama di sini nih. Innama itu kalimatul hasr namanya, kalimat pembatas, kalimat pengkhususan. Maksudnya sungguhannya, kita kan cerita itu minggu lalu, ya, hasr, pembatasan, pengkhususan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabar saja yang Allah cukupkan pahala dia itu, Allah cukupkan, maksudnya sebanyak-banyaknya, bighairi hisab, tidak muat-muat lagi dalam hitungan. Tak bisa, tak terhitung, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar. Sabar artinya menahan diri, dan kesabaran ini harus dilatih. Ramadan nanti melatih kita untuk itu. Nah, yang ketiga tadi, yang ketiga, pahala yang tidak muat di timbangan itu adalah pahala orang yang puasa di bulan Ramadan. Ya, ini berdasarkan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi bahwa setiap amal anak Adam itu
ketika dia berbuat amal soleh dilipat gandakan 10 sampai 700 kali dalam hadis itu ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, illa sauma, kecuali puasa di bulan Ramadan. Innahu li wa ana ajzi bihi, dalam hadis qudsi itu kan. Sesungguhnya yang akan memberikan pahala puasa itu tidak lagi malaikat yang menetapkannya, tapi innahu li, kata Allah. Dia itu aku yang langsung memberikan balasannya, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan ajzi bihi. Ya, memberikan balasan yang besar sekali. Jadi sebentar lagi kita mau ketemu nih sama Ramadan. Pahalanya sangat besar. Nah, masalahnya adalah jangan sampai pahala yang besar ini kemudian jadi sia-sia karena kita nih ya. Karena masih ada yang menghalangi, masih ada yang nyangkut. Apa itu tadi? Masih ada maksiat yang kita kerjakan. Masih ada maksiat yang kita pelihara. Kita biak-biak ibadah yang tidak kita mintakan ampunannya kepada Allah. Maka balik kita ke surat Al-Imran. Wasari'u. Ya, Al-Imran 133 itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Cepat lari, bersegera, bergegas, jangan lambat-lambat, jangan tunda-tunda, kata Allah Subhanahu wa taala, ila maghfirah, kepada ampunan Allah. Kalau kita pakai ayat ini ya, Ali Imran 133 ini yang menyuruh kita bersegera menuju ampunan Allah. Ya, menuju ampunan Allah itu artinya melakukan asbabul maghfirah, sebab-sebab Allah maafkan, ampuni dosa-dosa kita. Nah, di sini di ayat ini ya. Nih, macam mana caranya sekarang? Ya, bersegera kita untuk dapat ampunan Allah. Berarti ayo segera. Kalau masih ada musuhan, ingat-ingat sebelum Ramadan ini jangan sampai masih ada juga. Telepon, tegur, datangi, silaturahim, bawa hadiah ke rumahnya. Ya. Jadi dengan manusia perbaiki hubungan, dengan Allah mohon ampun sebelum Ramadan nih. Ya. Itu pula sebenarnya kenapa Idul Fitri itu saling bermaaf-maafan. Tapi kalau kita tengok penjelasan ini, kita coba pilih mana? Sebelum kita bermaafan sebelum Ramadan apa bermaafan sudah Ramadan? Belum. Kalau sesudah gantung pahala kita Ramadan nih. Kata mak kita tuh ngawang-ngawang di langit bumi, tidak naik ke langit. Ya, tergantung di langit dunia. Ya, dak. Maka tadi sebelum Ramadan ini dan di tempat kita direalisasikannya salah satunya dengan punggahan. Ya, niat awalnya, filosofi awalnya itu adalah ngundang orang ke rumah, minta maaf. Gitu. Jadi jangan lagi itu bid'ah, ada, bukan itu. Ya. Bukan pula saya tidak mau masuk masalah wilayah fikih ya, tapi intinya filosofi awalnya begitu. Karena nak datangi ke sikok-sikok ke rumah orang, iya hari panas. Ya dak, maka yang sederhana dihadirkan, diundang gitu. Datang tetangga, keluarga, sahabat, kawan semua ke rumah, ya, ajak berdoa, kemudian tadi sampaikanlah hajat. Jadi kalau ngadakan punggahan jangan cuma baca Yasin kemudian minta tolong orang bacoi, dan makan datu balik. Dah. Filosofinya justru di situ kita sampaikan permohonan. Tadi maaf kita. Kenapa? Karena kita ingin agar pahala Ramadan ini jangan sampai kemudian sia-sia.
Raghima anfu, hina, malu, rugi sekali, binasa. Orang yang Ramadan lewat, dia tidak juga diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia masih menyimpan sebab-sebab tadi dosa tidak diampuni, ya. Nah, amalnya, prakteknya selain tadi silaturahmi, apalagi lewat. Kalau kini sudah ada kemudahan juga ya, lewat grup di HP ini kan, berkirimlah ya. Sebentar lagi, tidak usah panjang-panjang nian, apalagi copy paste, apalagi gambar-gambar segala macam gitu. Oh, pantun. Ya, yang sederhana tapi dibaca orang. Kalau itu lewat, misalnya ya, WA dan sebagainya. Apa maksud saya cerita ini? Nih, 3 poin ini. Saya ingin mengajak kita bagaimana kita gabungkan ketiga amal yang pahala besar ini, ya. Kita hadirkan dia di bulan Ramadan. Ini insya Allah ini terjadi di bulan Ramadan karena memang kita puasa. Kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Cuma Ramadan ini, nah ini yang jadi masalah nih sekarang. Macam mana Ramadan besok? Kemarin kita sudah cerita proyek-proyek Ramadan agar Ramadan besok menjadi Ramadan terbaik seumur hidup kita dengan sujud kita, dengan sholat kita, ya, dengan iftar shaim dan sebagainya. Nah sekarang macam mana nih? Kita kejar pahala ni yang melimpah ruah. Jadi dua ni ayo kita gabung. Maka ibu-ibu, macam mana Ramadan besok tuh? Sabarnya. Apa bahasanya? Bahasa Al-Quran tuh? Wastabir. Masih ingat apa arti wastabir? Sabar. Dengan sesabar-sabarnya. Kalau tidak bisa sabar, tetap sabar. Wastabir li'ibadihi, kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an. Wastabir li'ibadihi, wastabirlah kamu dalam beribadah. Kan Ramadan puasa termasuk ibadah. Maka sabarlah kamu dengan sesabar-sabarnya. Kalau tidak bisa sabar. Artinya menahan diri. Ya, untuk tidak marah atau tidak emosi. Macam mana kita buat Ramadan besok? Anak ibu ya nengok kita tuh, ya Allah, mak aku pokoknya kalau Ramadan ini jadi bidadari dia. Senyum terus, tidak ada marah, misal gitu ya. Negur elok-elok. Misal ya, kalau selama ini bawa rotan. Bawa ikat pinggang, besok selama Ramadan kita rubah caranya ya. Kita panggil hati dia. Kalau jam sholat kita tengok tak ada dia di rumah, kita telepon dia, kita tanya. Jadi tadi ada anak laki-laki saya nomor 4 ya, tak ada di rumah maghrib kan. Saya teleponlah dia, saya tanya, tak ada nyuruh balik tak? Saya cuma bertanya, sudah sholat nak? Sudah, alhamdulillah, yalah, assalamualaikum. Nanya itu baik kan. Sebab kalau nak marah, ngapa kau ni berjalan baik, harilah senja, tak tahu, tak punya rumah apa misalnya kan. Tak, kita coba rubah pendekatannya ya tak. Bismillah. Coba kita gabungkan ini, nanti kalau bisa di Ramadan ada yang membuat hati kita sakit, ada yang membuat kita tadi ya menyakiti hati kita, langsung saya mau ambil keutamaan ini. Jadi kalau berkumpul ketiga keutamaan ini dan itu karena Allah kita lakukan, Masya Allah ya. Sekarang saya mau masuk ke
Masih ingat kita pernah cerita dulu tentang kurikulum Ramadan, masih ingat? Bahwa tujuan Ramadan itu bukan hanya nyuruh kita puasa, tapi juga Quran. Satu lagi apa? Masih ingat kurikulum Ramadan dulu? Saya ulang kalau tidak. Ramadan itu kan 183 sampai 187 ya. Ngulang dikit nih, ngulang. Mumpung mau Ramadan. Ayat 187-nya dia turunnya kagak terpisah ya. Kalau 183 sampai 186 dia turun serempak di bulan Sa'ban ya. Sementara 187-nya turun pas Ramadan. Kenapa? Karena waktu pertama sekali perintah syariat ini turun, ketika dia ini turun nih, siapa yang sesudah buka tertidur, maka dia sudah wajib puasa. Siapa yang beduk, nunggu beduk, tertidur, masuk waktu beduk, dia masih posisi tidur, dia sudah wajib puasa lagi. Kan begitu. Jadi ada dua sahabat ya nak. Satu, dia pulang kerja karena makanan dari rumah, dari dia bawa kerja, maka pulang baru mendekati maghrib, dia suruh istrinya masak. Lagi istrinya masak tuh, beduk tiba, dia belum masak, belum siap bubukuan nih. Pas sudah masak, sudah siap, suaminya lah tertidur. Maka berlakulah waktu itu hukum harus puasa lagi. Maka dia baru buka diceritakan besok. Dia berat waktu itu diceritakan dalam sirah perjuangan dia, karena imannya dia tetap lakukan, tapi 2 hari dia berpuasa tanpa, kalau 48 jam jatuhnya. Yang kedua ada sahabat yang habis berbuka dia tidur, pas masih malam hari dia kepingin mendatangi istrinya, tapi karena sudah tertidur maka tidak boleh, ya kan? Tapi dia bilang tadi tidak tiduran baik gitu. Tidur ayam, sehingga tetap dia datangi istrinya. Besoknya ditanya kepada Nabi gitu kan, karena jatuhnya tidak boleh. Nah maka turun ayat 187 itu yang meringankan. Pokoknya waktu mulai puasa itu bukan karena sudah tertidur, tapi mulai imsak tuh, mulai puasa gitu. Ya, ini ayat 187. Nah kan 183 nih, 183 cerita puasa tujuannya adalah agar kita bertakwa. Ayat 185, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kalau kita berinteraksi dengan sempurna, dengan baik, maka nanti akan menjadi orang yang bersyukur. La'allakum tashkurun, ayat 185-nya ditutup. Ayat 186-nya cerita tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau kita banyak berdoa di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang mendapatkan rasyada. Nah, oke. Saya mau cerita ini, ya. Ramadan terbaik itu, maka orang yang, kalau kemarin kita sudah cerita amal-amalnya, sekarang kita tengok salah satu indikatornya. Ramadan terbaik itu adalah Ramadan ketika Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ramadan yang tidak ditolak tadi itu, Ramadan yang dosa-dosa kita diampuni itu, ada tandanya kalau kita diterima. Salah satu tandanya adalah kita tetap beribadah, tetap semangat ibadah sesudah Ramadan pergi meninggalkan kita. Artinya mulai Syawal terus tetap semangat ibadahnya. Itu salah satu tanda pahalanya Ramadannya diterima. Kalau kita balik ke hadis awal tadi, raghim anfu tadi, ya, artinya salah satu orang yang tidak rugi adalah orang yang
diampuni dosanya itu indikatornya adalah di bulan Syawal lepas Ramadan dia tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang ya diajarkan kepada kita. Nah, yang mau saya cerita ini, kan orang yang konsisten itu namanya rosyada, oke? Ya, kita ulang, puasa berarti Ramadan itu kita macam mana menahan diri puasa dari segala hal yang membatalkan, kita perbanyak baca Al-Quran, wa kasratud doa, dan banyak-banyaklah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Nah, saya mau cerita ini, ya. Izin saya ingin cerita rosyada ini. Dalam surat Al-Hujurat, ya, surat Al-Hujurat secara detail dijelaskan apa itu rosyada. Ya, surat Al-Hujurat ayat 7. Ini surat akhlak ini, surat Al-Hujurat ayat 7. Di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala mulai dari pertengahan ayatnya mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Coba yuk kita tengok ayat ini ya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaihi minal kufri wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun, kata Allah. Tadi sebelum saya sempat buka tadi tafsir Safatul Tafasir menjelaskan ayat ini. Ya, kata ayat ini, kata beliau menjelaskan makna ayat tadi itu, ciri rosyada ini kan kita lupa, maaf, kita ulang dulu sebentar. Rosyada itu artinya orang yang sempurna akal dan jiwanya sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, dan dia kemudian mengerjakan yang baik, meninggalkan yang salah secara kontinu istiqomah, kan gitu. Dulu pernah kami jelaskan rosyada itu cirinya 3 kan. 1, dia dapat hidayah. Masih ingat tidak apa rosyada itu? 1 hidayah, 2 taufik atau tenaga untuk melaksanakan petunjuk itu, yang ketiga istiqomah. Nih supaya mudah memaknai apa itu rosyada. Ujung sekali dari orang yang berpuasa itu kan tujuannya rosyada nih. Dia dapat hidayah, dia diberi taufik oleh Allah. Maksud taufik itu tenaga untuk melaksanakan petunjuk tadi itu, hidayah tadi. Dan dia melaksanakan petunjuk itu secara istiqomah, terus menerus, tidak berhenti. Maksudnya sesudah Ramadan 11 bulan kemudian sampai ketemu Ramadan lagi, tetap dia bertenaga melaksanakan hidayah itu, terus dia kerjakan. Tidak putus, tidak berhenti, tidak dia tinggalkan. Nah, itu namanya rosyada. Ya, ini yang disebut oleh oleh guru-guru kita, bahwa orang yang keluar dari Ramadan itu putih bersih dan dia kemudian menjadi yang lebih baik. Indikatornya rosyada tadi. Nah, untuk dapatkan ini, sekarang yuk saya ingin ngajak kita memperhatikan ini tentang rosyada lewat surat Al-Hujurat ayat 7 ini. Ya, kata Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah, tetapi walakinnallaha habbaba ilaikum, tetapi Allah menjadikan dia cinta pada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hias keimanan di dalam hatinya itu sehingga dia sangat cinta pada iman. Ya, jadi ini saya hapus nunduk nih agak, maaf izin nulisnya agak payah. Siapa yang dimaksud rosyada itu? Maksud saya
kita cicil-cicil dari sekarang. Itu ya. Di ayat itu, di Al-Hujurat ayat 7 itu dibilang yang dimaksud orang yang rasyada itu adalah orang yang Allah jadikan dia cinta kepada iman di dalam hatinya. Nih ya. Jadi hatinya itu cinta betul pada iman. Yang kedua, Allah hiasi, Allah buat indah, iman itu di dalam hatinya. Allah jadikan indah keimanan dalam hati dia. Lalu yang berikutnya, wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dia benci kepada 3 hal. Benci pada kekufuran, benci kepada fasik, dan benci kepada isyan. Isyan itu durhaka. Ya. Tengok sebentar. Ayat ini ditutup dengan kata ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang rasyada. Ya, di dalam tafsir Safwatut Tafasir dikatakan ulaika humur rasyidun itu hasr. Hasr itu pembatasan gini. Ya. Pembatasan, maksudnya takhusus. Orang yang dapat rosada itu hanyalah gitu. Ulaika humur rasyidun itu hasr, pembatasan, penghususan, taksis, bahwa orang yang disebut orang yang rosada, orang yang mendapatkan rosada itu hanyalah. Nah, yang ketiga hal ini ada sama dia nih. 1, 2, 3. Oke. Ya. Jadi yang disebut rasyidun di ayat ini, rasyada itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, cirinya 3. Orang-orang yang akan berhasil dan sesudah Ramadan dia pasti insya Allah dia terus istiqomah dalam kebaikan. Kata Allah di Al-Hujurat cirinya 3. Ya. Yang pertama habbaba ilaikumul iman. Habbaba itu tengok ya. Kalau hub nih, hub ini cinta. Oke. Kalau habbaba ini Allah yang menjadikan cinta itu dalam hatinya. Tadi saya baca dalam tafsir, nama tafsirnya Fi Zilalil Quran. Ya, di bawah naungan Al-Quran, yang menulis namanya ulama dari Mesir, Said Qutb. Kata beliau yang dimaksud habbaba ini, dan tafsir ini yang dijelaskan oleh dalam tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraish Shihab. Kata beliau kalau cinta, kalau hub cinta, kalau habbaba Allah yang menghadirkan, Allah yang aktif membuat dia cinta kepada iman itu. Ya. Jadi kalau kita yang mencintai, hari ini kita cinta. Tidak, Bang? Besok? Belum tahu. Kenapa? Karena itu tumbuh dari diri kita dewek. Kalau habbaba, ini Allah yang menjadikan. Karena Allah yang menjadikan, maka awet dia, ajak dia, sabat dia di dalam hati kita. Ya, maka amal ini nih, 3 amal nih menjadi amal wajib yang harus betul-betul kita ya kerjakan ini. Kenapa?
dengan 3 hal ini Allah kasih kita takwa. Dengan takwa Allah kasih kita syukur. Dengan puasa Allah kasih kita syukur. Di dalam surat Ali Imran ayat 132 Allah katakan, fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu jadi orang yang bersyukur. Nanti urutan berikutnya rasyada. Maka ini nih 3 hal ini, puasa macam mana, Quran macam mana, doa macam mana, yuk kita kuatkan ya. Puasa dengan penuh kesabaran agar tadi bergabung 2 pahala ya, pahala memenuhi mizan karena puasa, lalu pahala yang tidak muat di mizan karena sabar. Gabungkan ini di dalam yang pertama ini. Ya, lalu yang kedua tambah dengan Quran, banyak-banyaklah baca Quran, perbanyaklah baca Quran, mulai dari sekarang cicil belajar baca Quran, bukan belajar, membiasakan membaca lagi Al-Quran lebih dari hari-hari biasa. Yang ketiga, kasratud doa, banyak-banyak berdoa. Hadirkan wajah, kalau kita doakan anak, hadirkan wajahnya. Sebut namanya dalam doa itu. Ya Allah, anak lelaki saya menumpahkan harapan agar dia kelak menjadi lelaki yang betul-betul jadi imam. Jadi imam buat keluarganya, buat anak-anaknya, menjaga kakak adiknya yang perempuan. Dia jadi pemimpin di keluarga besar ini, misal gitu ya. Nah, sebut namanya, ya Allah, buka hatinya, ampuni ya Allah salah dia, beri dia selalu hidayahmu gitu. Jauhi dari kesulitan. Ini malam apa nih? Malam Selasa. Malam minggu lalu saya ketemu kami pernah ketemu, kawan lama lah ya, tapi tidak dekat. Dia orang yang penggiat aktivis keayahan gitu. Ya. Nama sahabat saya itu Fatherman kalau di sosmed itu, Irwandi namanya ya. Kami cerita malam minggu itu, lama sekali kami cerita tentang sama-sama mengenang guru kami. Ya. Jadi ada satu ulama di Jakarta dulu namanya Rahmat Abdullah. Itu beliau kapanpun beliau balik ke rumah, beliau kan sibuk. Karena memang orang yang sibuk berdakwah, kadang masuk ke rumah, balik sudah jam 11, bahkan jam 12, bahkan jam 1. Ya karena dia diundang, ceramah kemana-mana. Karena dia tidak ketemu anaknya, Bu, Bang. Setiap balik ke rumah tuh, sebelum tidur, dia datangi kamar anaknya sekok-sekok. Ya. Dia tengok anaknya. Saya baru tahu malam minggu itu kalau dia masuk kamar anaknya itu, kalau dulu yang saya tahu dia selalu mendoakan anaknya gitu. Tapi dia datangi anaknya, kemudian dia sampaikan, dia ngajak anaknya bercakap, dia minta maaf sama anaknya. Maafkan ayah ya nak, hari ini ayah tidak bisa menemani kamu. Hari ini kita tidak bisa sholat bersama berjamaah di masjid. Gitu. Mungkin kamu tidak seperti kawan-kawanmu yang ada ayahnya ketika makan malam kamu tidak bertemu dengan ayah, maafkan kekurangan ayah nak. Terus doakan, diceritakan beliau itu sampai netes air matanya sebelum tidur itu di kamar anaknya. Dia doakan gitu ya. Nah, kita juga semua kita pasti semua kita berharap anak-anak kita itu jadi penerus kita yang membanggakan, yang qurrata ayun, yang selamat dunia dan akhirat, berhasil di dunia, berhasil di akhirat. Maka salah satu juga perbanyak doa. Ya. Nah, dengan itu nanti semoga Allah beri kita rosyada. Indikator rosyada itu ini. Satu, Allah tumbuhkan kecintaan dia kepada iman. Bukan hanya Allah jadikan dia cinta kepada keimanan itu, tapi Allah buat iman itu indah di dalam hati dia. Wa zayyanahu fi qulubikum. Maksud indah itu macam mana? Maksud indah dalam hati itu. Kalau kita boleh pakai contoh, ada orang yang cinta nian main game. Iya tak?
Allah buatlah indah game itu dalam hati dia. Harilah tengah malam masih telap juga. Ya tak? Badanlah capek tapi tetap Allah buat indah game itu sehingga dia kerjai terus. Lah tertidur bangun pagi-pagi, ya tak? Main lagi. Itu namanya Allah buat indah dalam hatinya game slot itu. Kalau di Eropa di Jepang itu Allah buat indah orang menyukai minuman keras. Dengan berbagai dalih ketika disuruh berhenti tidak telap dia berhenti, tidak bisa. Alasannya minuman keras itu membantu menunjukkan bahwa saya ini lelaki, saya ini jantan, dan itu meregangkan pikiran-pikiran urat saraf saya dan itu membuat saya lebih rileks misal gitu. Dan itu menyehatkan kata dia gitu. Padahal itu buruk dan tidak menyehat. Tapi tetap disuruh berhenti tidak bisa. Itu yang namanya Allah buat indah minuman keras itu buat dia. Apalagi contoh yang dibuat indah itu. Oh, kalau orang sudah suka mancing, ya Allah buat indah mancing itu, macam itu juga tuh. Walaupun lah disuruh ida yuk ya, lah kita suruh pancingan tuh kan, tetap baik. Bang Iwan pergi dia. Dulu. Wazayyanahu fikum. Itu yang namanya dibuat indah. Jadi orang suka sama sesuatu dan tidak tahu lagi dia itu benar atau salah, tapi terus dia ke situ pikirannya. Nah, ini sementara rosada itu begitu, tapi konteksnya pada iman. Allah tumbuhkan iman dalam hati dia dan iman itu dibuat indah. Sehingga dalam tafsir itu dijelaskan begini, iman ini menjadi sesuatu yang paling berharga buat dia. Iman itu menjadi sesuatu yang paling mahal buat dia, yang akan dia bela mati-matian. Macam mana awak ketika dilarang main game, coba. Misal kalau sudah kecanduan itu. Allah buat indah masih ada yang merokok? Tak. Misal itu kan, walaupun udah batuk-batuk, hak gitu kan, pas sehat balik lagi. Itu yang namanya dibuat indah. Nah, dalam konteks Rasyidun ini, cinta itu Allah jadikan tumbuh dalam hati dia, kemudian Allah buat indah keimanan itu dalam hatinya. Oke. Ini saya hapus. Masih ingat hadis halawatul iman kita pernah bicara kemarin? Untuk mencapai yang dua ini macam mana caranya? Ini kita sedang membuat urutan-urutan ya. Kan ada hadis halawatul iman, lezatnya keimanan. Kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Siapa yang ada 3 hal pada dirinya, maka dia akan mendapatkan lezatnya keimanan, manisnya keimanan itu. Kalau manisnya gula cuma sampai lidah nih lah, tenggorokan sudah, di dalam sudah hilang, tapi dia memberi energi gitu. Kalau iman lebih dari itu, indahnya tidak hanya di sampai batas lidah ujung tenggorokan, tapi semua perasaan, pikiran, semua kemudian menjadi manis, semua menjadi nikmat. Kalau kelezatan iman itu, energinya terus bersambung terus. Nah, kata Nabi SAW, salasun mangkunna fihi wajada halawatul iman. Siapa yang ada 3 hal dalam diri dia, pasti dia akan merasakan manisnya iman. 1, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini masih nyambung sama materi kita kemarin ya, yang dipanggil kalau ya ayyuhalladzina amanu, respon dengan iman, respon dengan cinta. Orang yang merasakan manisnya iman itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Oh, ini puasa, Allah suruh saya puasa, siap laksanakan, sami'na wa ata'na. Badan lemah, siap laksanakan gitu kan. Kepingin pagi-pagi makan, misalkan lotong tunjang, kaget dulu gitu. Ya, kita tahan-tahan.
Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan cintanya Allah dan Rasul. Atau yang kedua, macam mana orang yang merasakan manisnya iman itu? Ayuhibbul mar'a. Kalau kamu cinta pada seseorang, la yuhibbuhu, tidaklah engkau mencintai dia illa kecuali lillah. Kalau selama ini cinta sama abang, yuk, karena senyumnya, karena kenapa? Rubah sekarang, saya cinta karena saya cinta abang, atau saya cinta istri saya karena Allah, karena saya ingin dapat ridha Allah, karena Allah sudah hadirkan dia untuk saya. Ya, la yuhibbuhu illa lillah, mencintai karena Allah. Kalau mencintai seseorang, kalau cerita puasa, maka nih hadirkan tadi karena Allah ya. Nah, nanti di hadis itu dikatakan yang ketiga, siapa yang merasakan manisnya iman? Ayyakrahu, yaitu orang yang membenci. Ayya'udal fi kufra, orang yang benci kembali kepada kekafiran. Kama yakrahu ayyuqdhafu finnar, sebagaimana dia benci ya kalau dia dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini ngajari kita macam mana caranya agar nih poin ketiga nih bisa hadir dalam diri kita. Macam mana Ramadan besok nih ya, bukan nunggu Ramadan saja, dari kini juga harus sudah kita lakukan. Kita benci kepada kemaksiatan, benci pada perbuatan dosa, benci kita meninggalkan sholat, benci kita berbohong, benci kita apalagi nyakiti hati orang itu, sebagaimana kita benci kalau kita dilemparkan ke dalam neraka. Saya sambil baca hadis ini, saya ingat dulu api unggun, ya tak? Api unggun apa api unggun? Api unggun itu kan api sepanas-panas tidak. Yo, ngeri setakut-takutnya gitu kan. Saya coba hadirkan bayangan itu kan. Tapi yang paling bayangan kebakaran yang terus saya ingat dan saya jadikan itu bayangan saya ketika cerita hadis ini. Kalau yang di Tungkal mungkin nengok lah ya, macam mana lautan api karena bersambung-sambung itu ya. Jadi tahun berapa saya nengok di seberang gubernuran itu kan, kebakaran karena rumah kan rumah papan ya, beruntut. Kami nyebrang waktu itu ke sana untuk mencoba membantu dan ya melakukan beberapa pertolongan. Memang baru nak dekat dari jarak 30 meter bela terasa panas gitu kan. Makin maju mukoni rasanya sepanas-panas tidak gitu ya. Ya Allah, maka terbayang oleh saya tuh macam mana caranya asal setiap mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, mau berbuat yang melanggar perintah Allah tuh kita hadirkan kebencian. Saya tidak mau masuk dalam api gitu. Ya, jadi macam mana kita membenci sekarang ini kan bisa bisa dihadirkan. Logika berpikir ini bisa dihadirkan bahwa kita membenci kemaksiatan itu seperti kita membenci kita dilemparkan ke neraka. Ini kan halawatul iman yang ketiga nih ya. Takut kita berbuat maksiat sebagaimana marah kita, benci kita kepada kemaksiatan sebagaimana bencinya kalau kita dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, di ayat ini dibilang ya di Al-Hujurat ayat 7 ini, ciri orang yang rasyidun itu adalah dia benci kepada kekufuran, kafir. Ya. Kalau ini jelas dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia kalau sampai akidahnya cacat, keimanannya itu cacat. Dia juga membenci kefasikan. Fasik ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan semua dosa besar. Dosa-dosa besar. Fasik itu kita tahu ini benar, ini salah. Oke. Yang dimaksud fasik itu orang yang mengetahui kebenaran, orang yang mengetahui ini salah,
ini benar, ini salah, tapi tetap dia tinggalkan yang benar, dia kerjakan yang salah. Itu namanya fasik. Nah, kalau durhaka ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah semua maksiat, apa saja di luar dosa besar, ya, isyan itu adalah semua kemaksiatan. Benci dia pada kekufuran, benci dia kepada dosa-dosa besar, benci dia kepada semua kemaksiatan ini. Nah, kalau bisa hadir dalam diri kita sifat kebencian ini, maka kalau nampak ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan jadi orang yang rasyidun, irsyad, dapat kita. Jadi kalau kita salah ini, kalau kita logikakan lagi, kalau kita kepengen istiqomah sesudah lepas Ramadan, tanda bahwa tadi kita diampuni oleh Allah, kan kita istiqomah lepas Ramadan. Ya, salah satu tandanya itu adalah kita benci kepada dosa. Sebagaimana bencinya kita dilemparkan ke neraka gitu. Ya, maka mulailah sekarang tanam dalam pikiran ini. Setiap nak berbuat yang salah, yang dosa, tetap terbayang api rusak gitu. Dan enggak mau kita dilemparkan ke sana, maka kita mundur gitu. Ya, bukan masalah berani tidak berani, bukan masalah aku jantan apa tidak gitu, tidak, tapi dosa. Ya. Nah, ini tanda orang yang disebut oleh Allah rasyidun. Dan sama saya bilang tadi dalam tafsir Safwatut Tafasir dikatakan ini hasr, pembatasan bahwa orang yang disebut orang yang dapat rasyada itu, rasyidun itu, ini kata Allah dalam Al-Qur'an 3 cirinya. Dia Allah jadikan iman itu, Allah tanamkan keimanan dalam hatinya, Allah buat iman itu jadi indah sehingga dia nyandu untuk terus berbuat iman. Dia dahulukan iman karena iman itu menjadi sesuatu yang paling mahal dan paling berharga buat dia, yang dia bela mati-matian, yang dia dahulukan, yang dia prioritaskan, gitu kan? Dan kemudian dia benci kepada perbuatan dosa sebagaimana dia benci kepada dilemparkan ke dalam api. Nah, saya ingin membuat gambaran lebih detail terkait rasyada tadi itu, ya. Dan itu adalah tujuan yang ketiga dari kurikulum Ramadan, ya. Nah, ini kenapa saya jelaskan supaya tergambar gitu. Jadi lepas Ramadan kalau tumbuh perasaan itu, subhanallah, berarti kita Allah kasih rasyada itu. Ya, setiap nak berbuat dosa, gitu, walaupun badan capek, maaf, ada perbuatan baik, walaupun badan capek, tapi pikiran letih itu tetap dikerjakan. Kenapa? Karena ini yang paling berharga, ini yang paling mahal. Setiap ada perbuatan dosa langsung takut dia gitu. Ya, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, Abang Ayu, keluarga semua, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya adalah pokok pikirannya itu adalah jangan sampai Ramadan datang ke kita dan kemudian Ramadan pergi, tidak, dosa kita tidak diampuni. Maka di awal sekali sebelum Ramadan ini dengan sesama keluarga kumpullah, saling meminta maaf, keluarga dulu sebelum tetangga-tetangga kan. Kumpullah sama-sama saling meminta maaf gitu kan. Lalu kalau memang bisa kepada keluarga, teman, sahib, kolega semua sampaikan permohonan maaf itu karena menjelang Ramadan kepada Allah. Hablum minallahnya adalah banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Bertaubat kepada Allah, taubat pada Allah. Terus hiasi Ramadan kita tadi agar dapat pahala yang melimpah ruah tadi itu, ya. 1, memaafkan, 2, sabar, 3, puasa dengan cara yang berkualitas, ya. Harapannya supaya kita jadi mursyid untuk diri kita sendiri. Bukan mursyid tarekat pemimpin banyak orang, ya. Kalau itu tinggi itu derajatnya. Paling tidak kita menjadi berupaya mencocok-cocokkan diri kita dengan indikator orang yang dapat rasyada itu.
Kita belajarlah, kita cocok-cocokkan diri kita gitu. Satu, kita mencintai keindahan itu, ya kita buat indah iman itu, plus benci kita kepada dosa, pada kufur, pada fasik, dan kepada isyan, perbuatan yang durhaka itu. Demikian Abang Ayu, keluarga semua, semoga bermanfaat. Ya, di jalasa ini juga saya ingin sampaikan permohonan maaf ya, kita semua saling bermaafan karena sebentar lagi Ramadan. Semoga keutamaan-keutamaan Ramadan itu bisa kita dapatkan, dan juga kita saling berdoa semoga Allah berkahi kita di akhir bulan Sya'ban ini, dan juga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.